Shalom. Tetap sukacita, semangat. Amin. Ya, kayaknya 2 minggu kita berpisah tapi sekarang ketemu lagi. Dan saudara-saudara, saya tetap setia dengan Ibrani pasal 11 yang sampai hari ini terus saya beritakan dan belum selesai satu pasal ini. Karena sangat padat yang mengkisahkan tokoh-tokoh iman dan kita belajar dari mereka membuktikan iman dalam kehidupan kita sekarang. Karena mengapa mereka muncul dalam daftar tokoh-tokoh iman disebut dalam Ibrani pasal 11? Karena memang mereka telah membuktikan iman mereka, dan penulis Ibrani berharap bahwa orang di generasi sekarang ini juga harus bisa membuktikan iman seperti para tokoh-tokoh iman itu. Amin. Saudara bayangkan beda waktu kita dan mereka. Itu berapa lama? 4.000 tahun. Jauhnya antara generasi mereka yang disebut tokoh-tokoh itu dan zaman sekarang. Begitu panjang melintasi generasi per generasi. Tapi itulah firman Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Karena Alkitab kita ini itu merekam seluruh tindakan Allah. Merekam perbuatan ajaib Allah yang berkarya supaya manusia sepanjang zaman, selama masih ada manusia di planet bumi ini, semua harus memuliakan Allah. Dan semua bermodalkan satu kata ini, beriman. Dan jangan hanya kata itu saja diucap, tapi kata itu harus dibuktikan. Iman itu menurut Yakobus, kalau tidak maka percuma iman itu mati. Jadi saudara-saudara, karena di dalam iman itu kita dapat mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidup ini. Definisi pasal 1 ayat 1 jangan dilupakannya. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari kehidupan kita semua. Jadi tanpa iman, Ibrani 11 ayat 6 bilang, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara hidup di dunia, ya hidup. Tapi hanya hidup untuk diri sendiri, hidup hanya bagi dunia. Tapi engkau tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalaupun mati tidak mungkin masuk surga. Haleluya. Saudara, akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan kematian-kematian yang kayaknya tidak masuk di akal ya. Yang datangnya tiba-tiba. Saya datang dan Hizkia menceritakan satu peristiwa di Surabaya bahwa ada orang berhenti di lampu merah, suami istri nunggu lampu hijau. Tiba-tiba dari belakang datang. Mungkin remnya belum. Meninggallah sang istri yang digonceng. Di GKN juga digemparkan dengan anak pendeta di Blitar. Anaknya pendeta sedang hamil anak yang kedua. Dan di malam hari tiba-tiba ada kekejangan di punggung dan di perut. Dibawa ke rumah sakit, masih dalam perjalanan. Sudah tidak ada ibu beserta babynya yang 6 bulan. Dan di Bali, kami dari Bali, turis dari Cina numpang satu minibus dan tiba-tiba masuk jurang. Hampir semua meninggal di tempat. Kehidupan kita tidak tahu. Kita tahu awal kapan kita dilahirkan, tapi kita tidak tahu kapan berakhirnya. Disitulah keterbatasan kita, amin. Tapi dengan itu kita diharapkan untuk tetap percaya kepada Allah kita yang tahu awal dan akhir kita. Karena dia adalah Allah Alfa dan Omega. Kita hanya alfanya saja, tahu tanggal lahirnya, tapi nggak tahu kapan tanggal go to heaven-nya kapan, saudara. Ayo, mari kita semua, apakah sudah tahu kapan kita pergi? Kalau mau ditanya satu-satu, nggak tahu kan?
Tapi saudara, kita punya Allah yang hebat, Allah yang ajaib, yang dahsyat ini. Kita sekarang tiba pada pengalaman daripada satu figur lagi, satu tokoh lagi namanya Musa. Nah, jadi mungkin kita mau bacakan dulu Ibrani pasal yang ke-11. Di sana meriwayatkan agak panjang tentang Musa. Kalau tokoh-tokoh lain agak ada ayatnya singkat, tapi ini kok agak lumayan nih. Kita mau baca dari ayat yang ke-23 rupanya. Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Wah, agak panjang di Musa ditampilkan di kitab Ibrani. Jadi apa maksudnya? Mari kita baca secara cepat ayat ini, suatu gambaran saja. 2, 3. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan pemerintah. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara. Sampai di mana ayat itu? Mana? Nah, saya baca. Ya, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anaknya, anak sulung, jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Why? Karena iman, riwayat hidup Musa dari lahir sampai tua itu full iman. Itu disingkat saja di sana. Yang ditekankan adalah karena iman. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya mempersiapkan khotbah ini dan membaca dan masuk lebih dalam lagi. Luar biasa ini Musa yang dipakai Allah ini. Dan saya berdoa supaya kita semua juga mengalami seperti Musa. Yang menarik saudara, kapan Musa mulai dipanggil ini? Karena dia masih baby sudah dibuang. Nah, Musa dipanggil Tuhan itu setelah umur 80. 80 baru dipanggil Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, nanti kita lihat di sini. Kita mau belajar apa yang kita dapatkan dari Musa ini untuk membuktikan iman. Ya, yang pertama saudara-saudara, Musa memilih untuk mengikuti kehendak Allah dengan tinggalkan zona nyaman. Itu sangat menarik, tadi kita udah baca dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-25 ya. Menolak kenikmatan dosa sesaat demi panggilan Tuhan. Itulah Musa. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kisah Musa secara singkat bahwa dia sudah dibuang, tapi sengaja aja, itu buang rekayasa, bukan buang sungguh-sungguh, ibu buang bayi ya tuh. Karena lihat dia ini elok, maka bagaimana caranya supaya dia tidak binasa? Karena tiap ada perintah dari pemerintah saat itu bahwa semua anak harus dibunuh, khususnya dari orang-orang Israel. Wah, ini mengerikan. Karena khawatir bangsa Israel menjadi bangsa yang populasinya bertambah banyak, sehingga menjadi ancaman bagi Firaun Mesir. Maka setiap keturunan ada anak yang
lahir bunuh. Itu mungkin aja kayak kita begitu ya. Ya udah, setiap ada anak Kristen bunuh. Tinggal yang ada aja, yang Kristen bunuh. Dan itu berat bagi bangsa Israel. Dan sekarang ada upaya bagaimana supaya Musa lolos dari pembunuhan. Dan bukan hanya lolos tapi punya masa depan. Wah, ini ibu yang bijak juga ya. Bertanggung jawab dia. Dan akhirnya mereka amati. Oh, ada putri Firaun biasa mandi di sungai. Memang zaman dulu bisa mandi di sungai Bapak Ibu ya. Saya masih mengalami itu masa kecil di NTT. Kita mandinya di sungai saudara-saudara. Lompat langsung ke sungai-sungai itu saudara-saudara. Dan itu juga menarik. Zaman sekarang hampir tidak ada lagi orang malu mandi di sungai. Karena penduduk di mana-mana, rumah di mana-mana malu kalau dilihat. Kalau dulu nggak apa-apa itu. Nah, jadi akhirnya Musa dipungut. Karena dilihat elok parasnya, ganteng, anak bagus. Jadi diangkat. Dan saudara, tapi masih dititip, dipelihara di mamanya karena masih terlalu kecil. Mungkin umur berapa tahun awal. Setelah itu Musa dibesarkan, dibawa di istana. Jadi anak angkat raja, saudara bisa bayangkan. Kalau seorang jadi anak angkat raja, apa yang kurang saudara? Paling tidak ada ya. Tidak ada yang kurang. Semua full perlindungan, full proteksi, full jaminan. Apa saja pasti ada saudara-saudara. Kayak kita ini pada susah semua jadi tidak ada. Tapi Musa hebat. Dan itu terjadi saudara-saudara. Musa menikmati kemewahan, menikmati kelimpahan, menikmati kemakmuran. Berapa lama? 40 tahun. 40 tahun. Siapa yang umur 40 tahun di sini? Ada. Pak Harold umur berapa? Hah? Oh masih 30 sampai 40 kan? Ada. Pak Michael? Michael belakang. Umur berapa Pak Michael? 32 belum 40 ya? Musa selama 40 tahun menikmati kemewahan, kelimpahan, kemakmuran. Nah itu dia. Kalau di sini masih berjuang ya. Nikmati masih 1-2 bulan sudah hilang lagi. Berjuang lagi. Tapi Musa selama 40 tahun, saudara bayangkan orang selama usia 40 tahun tidak ada masalah, katakan begitu ya. Anak angkat di istana itu. Dan selama 40 tahun saudara, dia belajar banyak. Ilmu kesempatan dia belajar tentang istana. Belajar tentang kepemimpinan. Belajar tentang bagaimana memimpin dari Raja Firaun. Jadi Musa ini orang pandai. Sudah kaya, pandai. Wih, hebat banget ya si Musa. Tapi saudara-saudara, apa keputusan Musa? Dalam Ibrani pasal 11 ditonjolkan di sana. Kenikmatan itu ditinggalkan oleh Musa. Zona nyaman, zona aman itu ditinggalkan oleh Musa. Dan dia lebih memilih untuk hidup menderita. Mengikuti kehendak Allah. Yaitu pro kepada umatnya sendiri. Karena dia ini keturunan dari umat Allah. Itulah Musa. Jadi saudara-saudara lihat di sini. Ada peristiwa-peristiwa yang tragis. Saking hatinya sangat bela kepada umat Allah yang miskin, yang susah itu. Padahal dia ini kaya. Dia bunuh orang. Ini pembunuh. Ada orang Mesir yang membunuh umat Allah. Dia pergi bunuh orangnya saudara-saudara. Dan akhirnya peristiwa ini yang memicu dia akan dibunuh di istana. Kalau nggak lari. Maka dia ambil keputusan, saya lari dari istana. Pergi kemana? Ke Midian. Pergi ke padang tandus. Pergi di tempat yang susah menderita sekalipun. Yang penting pergi bersama dengan umat Allah. Daripada aku di istana menikmati kemewahan, kelimpahan di sini. Aku rela menderita dengan keturunanku, umat Allah. Itu adalah Musa. Dan saya pikir berapa banyak orang seperti Musa di zaman ini. Sulit. Orang kalau sudah enak,
Orang kalau sudah punya uang, orang punya harta berlimpah, pikiran mereka, hati mereka lebih berfokus kepada hal-hal yang nyaman daripada memikirkan hal-hal yang tidak nyaman. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu kecenderungan kita. Nah, ini orang-orang NTT juga saya tanya-tanya ketemu di mana-mana. Kamu kok enggak pulang? Aduh Pak, kenapa kita pulang? Di Bali tuh banyak sekali orang NTT di sana. Pada enggak mau pulang saudara-saudara. Di Jawa ini juga banyak orang gitu. Kenapa ini orang NTT kalau sudah merantau enggak mau pulang? Karena di sini sudah aman. Zona nyaman. Namun di sana mau apa saudara-saudara? Zona tidak nyaman di sana. Jadi saya pikir ini Musa lebih baik dari orang NTT ini. Dia sudah nyaman, mau tinggalkan ini ya kan. Nah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Lihatlah bahwa hati Musa itu karena apa? Karena harta, karena kekayaan, karena kelimpahan, karena kenikmatan? Tidak. Rupanya hati Musa, hati yang peduli, hati yang care, hati yang mempedulikan orang lain. Itulah awal daripada kehidupan Musa. 40 tahun dia sudah menikmati kenikmatan semuanya dunia ini. Dan sekarang dia masuk kepada masa yang sulit. Nah, masa sulit Musa ini saudara-saudara berlangsungnya berapa lama lagi? Ya, ini agak lama lagi. 40 tahun pertama bagi Musa, dia sudah di zona nyaman, enak. Sekarang 40 tahun kedua, dia ada di zona tidak aman. 40 tahun. Siapa mau 40 tahun menderita saudara-saudara? Mau menderita 40 tahun? Hidup susah 40 tahun? Mau? Anda sudah senang, sudah susah? Saya kira tanya kepada orang yang masih waras pikirannya. Enggak mau. Wes enak ini kok mau susah lagi. Ya wes boleh susah 1 minggu aja mah enggak apa-apa deh. Ya? Susah 1 tahun enggak apa-apa. Ini 40 tahun kedua bagi Musa. Berada di Midian. Susah bersama umat Allah di sana. Nah, karena itu menarik sekali saudara-saudara. Kedua, Musa memilih untuk mengenal Allah secara pribadi. Di 40 tahun kedua ini apa yang dilakukan oleh Musa? Musa di sana saudara-saudara, dia menggembalakan kambing domba. Ya. Jadi hidupnya sehari-hari beda jauh dengan di istana. Kalau di istana baunya harum, ini baunya apa? Bau kambing saudara-saudara. Kalau di istana tidur di spring bed yang empuk. Kalau di sini tidurnya beralaskan batu saja saudara-saudara. Ya, dia 40 tahun mengembara. Tapi saudara rupanya 40 tahun ini adalah tahun pembentukan karakter bagi Musa. Kalau 40 tahun pertama itu pembentukan pengetahuan intelektual bagi Musa. Ini sekarang pembentukan hati, karakter kepribadian di 40 tahun kedua. Di Midian, di sini dia susah. Tapi dia lebih mengatakan bahwa ini lebih nikmat daripada di istana. Jadi ya memang beda-beda sih, terserah orang sih di mana kenikmatannya ya. Saudara lebih nyaman di mana? Di gereja besar atau di gereja kecil? Itu kan? Saudara lebih nyaman pelayanan di mana? Di kota atau di desa? Saudara lebih nyaman melayani siapa? Orang kaya atau orang miskin? Itu pertanyaan-pertanyaan kita. Saudara lebih nyaman beribadah di mana? Tempat yang penuh orang atau jemaat yang tidak ada, 1-2 orang saja. Kenyamanan itu ditentukan oleh masing-masing kita. Beda sekali pilihan hidup daripada Musa. Saya pikir-pikir Musa ini sudah orang suseno, orang bilang kan, orang Manawi ini suseno ini kan. Sumiring menggali ini otak.
Dari hidup normal memilih hidup tidak normal. Dari hidup senang memilih hidup susah. Orang kalau dari susah ke senang itu baik. Senangnya begitu kan? Susah habis itu senang. Ini dari senang ke susah, kan aneh. Musa ini mirip-mirip juga dengan Abraham. Abraham loh. Sampai tua, 75 tahun itu dalam kenikmatan, dalam kelimpahan, kemewahan. Abraham. Aku jawab panggilan Tuhan, pergi. Aku akan menjadikanmu umat yang besar. Suami istri sudah tua. Kok pergi sana? Ke sana bukan lebih kaya. Habis semua. Lebih miskin lagi. Sampai makan pun gak ada. Minta makan ke Mesir. Ini panggilan dan pilihan yang salah semua ini. Tidak normal menurut orang normal. Gak enak betul-betul. Sudah enak. Kenapa memilih yang tidak enak? Saudara-saudara. Tapi semua ini hanya gara-gara satu. Beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Taat pada panggilan Tuhan. Itu pemicunya. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang punya iman, taat kepada panggilan Tuhan, saudara-saudara. Situasi bukan menjadi ukuran dalam kehidupan. Bukan emas, bukan kekayaan, bukan harta dunia ini. Bukan pujian penerimaan dari manusia. Tapi bagaimana menyenangkan Tuhan yang memanggil kita untuk melayani Dia. Mau melayani untuk hidup atau hidup itu untuk melayani. Hidup untuk melayani. Jadi saudara lihat, saya baca-baca merenungkan kehidupan si Musa ini. Aduh. Ini perlu jadi pembelajaran bagi kita semua. Mungkin khususnya bagi para hamba Tuhan juga. Ini seorang figur yang luar biasa. Yang rela menderita. Dan inilah masa-masa. Nah saudara, menarik. Di masa-masa seperti ini apa yang terjadi bagi Musa? Nah, klimaksnya di sini. Kita baca Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Ini titik balik. Setelah 40 tahun hidup hidup menderita, hidup susah. Ternyata Tuhan memanggil dia. Mari kita baca ayat ini baik-baik dan kita analisa ayat ini. 2, 3. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Weh, ini aneh ini ayat ini, susah dimengerti. Kalimatnya bikin bingung orang juga ya. Bapak Ibu bingung, masih belum paham kan? Supaya tidak gagal paham, baca lagi. 2, 3. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Wih, ini ayat ini membingungkan. Tapi kita pelan-pelan mau mengerti ini ya. Aku adalah aku. Musa pada waktu dia mengembalakan domba kambing, dia melihat tiba-tiba ada belukar yang bernyala api. Tetapi tidak terbakar. Ini aneh. Ada api tapi tidak terbakar. Ada belukar. Dan dia mendekat dan dikatakan, Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tempat itu adalah kudus. Dan datanglah suara Tuhan ini, Aku adalah aku. Mari kita pelajari sedikit aku adalah aku itu ya. Aku adalah aku. Ye, Aser, ye. Mari ucap bersama 1, 2, 3. Ye, Aser, ye. Nah, satu lagi. Ye, Aser, ye. Ini bahasa Ibrani, saudara-saudara. Aku dalam Indonesia diterjemahkan, aku adalah aku. Ye, Aser, ye.
Apa artinya? Aku akan menjadi. Aku akan menjadi apa aku akan menjadi. Allah ada dengan sendirinya maksudnya. Aku adalah aku, itu artinya Allah ada dengan sendirinya. Tidak diciptakan. Allah adalah Allah yang tidak diciptakan. Allah yang tidak punya awal. Allah yang tidak punya akhir. Allah sumber segala sesuatu. Ini Musa sedang berhadapan dengan satu pribadi. Aku adalah aku. Nah, ini dikutip sekarang oleh banyak orang kalau marah sekarang ya. Saudara pernah gak diamuin orang? Orangnya emosional lagi. Pasti ya, saudara pernah saksikan pertengkaran. Kamu itu. Akhir kalimat dibilang, kamu belum kenal siapakah aku ini? Aku adalah aku. Wih, ini kayak Tuhan mengklaim aku adalah aku. Belum kenal aku kamu ya. Aku adalah aku. Kita deklarasi kepada orang dengan emosi. Belum kenal siapa aku. Artinya aku ini bisa bunuh kamu. Aku ini tuh bisa pukul kamu. Aku hebat. Bla 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 bla. Belum tahu. Hah? Sini. Blak bluk. Itu aku adalah aku tukang pukul. Tapi Allah bukan untuk yang negatif. Aku adalah aku yang tidak berawal, tidak diciptakan oleh siapapun. Aku tidak berakhir, aku sumber segala-galanya. Aku adalah aku, itu adalah Allah tidak bergantung kepada siapapun. Allah tetap sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Allah bebas bertindak menurut kehendaknya. Allah adalah Allah yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Tidak bisa didikte oleh siapapun juga. Tidak bisa diatur oleh apapun juga. Itu adalah Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa. Allah kita juga kan? Itu bukan hanya Allahnya Musa. Tapi dia juga adalah Allah kita, saudara-saudara. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang ajaib. Dia sungguh ajaib, dia hebat, dia agung dan dia mulia. Nah, Allah seperti ini yang memperkenalkan diri kepada Musa. Jadi Musa ini bingung, saudara-saudara. Dia nggak tahu apa-apa. Setiap hari yang dipikirkan hanyalah kambing domba. Kok tiba-tiba ada suara demikian, penegasan demikian, aku adalah aku. Musa jadi gemetar, saudara-saudara. Apalagi bilang jangan kamu dekat-dekat. Tempat ini adalah, wah Musa rasanya mau mati saja. Bertemu dengan pribadi yang luar biasa. Dan ini adalah pengalaman pribadi. Mengenal siapakah Allah itu sendiri. Aku adalah aku ini maksudnya supaya Musa melihat kedahsyatan Allah, kedaulatan Allah, kebesaran Allah, kuasanya yang tak terbatas, pribadinya tidak berawal dan tidak berakhir. Pribadi yang akan membebaskan umatnya, pribadi yang punya kuasa di atas segala kuasa, pribadi yang punya nama di atas segala nama. Musa sedang berhadapan dengan satu pribadi yang dahsyat, heran dan ajaib. Bagaimana ini kalau Musa bertemu dengan pribadi begini? Anda pernah berhadapan dengan satu pribadi begitu dalam hidupmu? Nah, kadang-kadang saudara, pengenalan akan Tuhan ya, itu menentukan siapakah kita ini. Menentukan tindakan-tindakan kita ke depan juga. Sejauh mana pengenalan kita akan Allah, sejauh itu juga iman kita. Sejauh itu juga mujizat-mujizat mungkin kita akan alami. Jadi mengenal dia itu, saya pikir kita tidak semua harus mengenal seperti Musa. Wah, kalau saudara mau mati nantinya nih. Tapi
artinya secara pribadi setiap orang harus punya pengalaman personal, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau ini juga saudara, saya terkesan dengan Ayub. Coba tampilkan Ayub 42 ayat yang kelima ya. Ayub 42 ayat yang kelima. Setelah Ayub begitu lama menderita, baru dia bilang begini, 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Itu Ayub. Setelah menderita baru pengenalannya. Wih, sekarang mataku sendiri. Bapak, Ibu dan saya ini kan kebanyakan kita mengenal Tuhan kata orangnya. Kata orang tua kita ya. Jadi itu berarti kita Kristen keturunan. Nah itu hanya menurut kata orang. Maka perlu bertobat, perlu lahir baru, perlu setiap orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun dia sudah Kristen, karena kekristenan tidak menjamin keselamatan. Keselamatan menurut kata orang itu tidak berguna bagi kita, tapi keselamatan yang diterima secara pribadi, itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Amin. Barang siapa menerima dia, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Maka ini paling penting saudara dalam hidup ini. Seperti Musa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya? Adakah yang punya pengalaman dengan Tuhan? Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah demi masalah. Kita harus lewati. Krisis demi krisis harus dilewati. Kesulitan demi kesulitan harus dilewati. Dan mungkin di tengah-tengah krisis-krisis itulah kita berjumpa dengan Tuhan. Disitulah kita punya pengakuan Allah itu ada. Wah, ini menarik saudara. Menarik. Jadi kalau orang lagi susah, ya kita berdoa supaya Tuhan tolong. Kuatkan. Jadi ada yang mengatakan ini, jangan berdoa supaya masalah itu diangkat daripada kita. Tapi berdoalah supaya Tuhan beri kekuatan bagi kita untuk bisa menanggung masalah itu saudara. Karena mungkin di balik masalah, di sanalah ada rencana Allah yang indah bagi setiap kita. Ya, kita belajar dari para tokoh ini menarik. Kita tidak harus mengikuti salah satu figur sejarah hidup kita sama. Seperti sebelum ini kita udah belajar tentang Yusuf. Dia harus masuk sumur, dia harus masuk penjara. Karena di balik penderitaan itu Allah akan memakai dia juga. Menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati juga berlimpah-limpah. Tapi harus masuk penjara dulu, difitnahkan dulu, dibuang dulu dalam sumur. Tidak harus semua punya pengalaman seperti Yusuf juga. Tapi poinnya adalah Tuhan mau kita semua secara pribadi. Ada satu waktu adalah punya pengalaman personal dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat referensi satu di Filipi pasal 3. Ayat yang ke-7 dan 8. Kemudian ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga. Bagaimana dengan Paulus? Seseorang yang tadinya berkobar-kobar untuk membinasakan umat Allah. Dia benci sekali terhadap nama Yesus juga. Karena dia kenal Yesus itu gak benar. Dan setelah dia bertobat, dia bilang apa? 2-3. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau seorang pembenci Kristus, setelah dia mengenal Kristus, dia bilang Yesus lebih mulia daripada apapun juga dalam dunia ini. Amin. Ya, pengenalan-pengenalan kita itu penting karena akan menjadi motor penggerak bagi kita.
pengenalan itu penting karena Tuhan membuat perkara-perkara besar di depan kita. Nah, saudara lihat di sini kelanjutannya. Setelah Musa mengenal Allah itu, aku adalah aku, maka kelanjutannya di sana, saudara. Suruh memperkenalkan aku adalah aku kepada umat Tuhan. Yahweh. Tuhan itu ditulis dalam bahasa Yunaninya Yahweh, Yehova, Yahweh atau Yahweh. YHWH dulu kalau tulisan itu huruf-huruf hidup A, I, U, E, O itu enggak ada. Jadi namanya Yahweh saja. Artinya Tuhan atau Allah. Yahweh dia ada, dia yang tetap ada. Dia yang menyatakan kekuatannya, kesetiaannya, hubungannya dengan umatnya. Katakan kepada umat Allah, aku adalah aku. Kamu tidak perlu ragu, cukup aku saja. Nah, saudara-saudara, penegasan ini Musa harus menjawab kepada bangsa Israel. Umat Israel itu umat yang tak berdaya, Bapak Ibu ya. Bukan bangsa yang kuat. Bangsa yang lemah. Bangsa yang dijajah. Bangsa yang dijadikan kasarnya babu. Tapi Tuhan bersama dengan mereka. Dan Musa akan dipakai untuk melayani umat yang sederhana. Musa dipakai untuk peduli kepada orang-orang sederhana umat Allah. Yang gak punya apa-apa, gak punya kekuasaan politik, gak punya kekuatan ekonomi. Musa dipanggil untuk itu, saudara-saudara. Jadi ini menarik, saudara-saudara, dari Musa dengan iman. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang terjadi bagi Musa? Yang ketiga, Musa memilih untuk berani bertindak dengan iman, ya, dengan kuasa Allah yang besar. Setelah perjumpaan pengenalan Musa akan Tuhan, sekarang Musa diutus pergi. Musa bilang, aku tidak pandai bicara. Oh, banyak komentar dalam diri Musa ya. Aku begini begitu. Apalagi sekarang Musa harus menghadap Firaun. Ini namanya saja bunuh diri. Kamu yang dulu lari dari rumah, ya, karena sudah bunuh orang, sekarang kamu datang. Ya, namanya main bola kaki itu, timnya tendang balik ke gawangnya sendiri. Tindakan bunuh diri. Ya kan? Bapak Ibu lihat, Musa berani enggak kembali ke istana? Berani enggak menghadap itu Firaun? Enggak berani dia. Dia sudah bilang kepada Tuhan, Tuhan, sorry, aku tidak mau. Mengenal Tuhan sih boleh, tapi untuk ini gak bisa ini. Tapi saudara lihat, kalau Musa bisa, itu karena iman. Amin. Dia berani karena Tuhan. Karena Tuhan yang panggil, karena Tuhan mau menyertai dia. Wah, berdasarkan panggilannya, dia mulai menghadap Firaun. Dan Tuhan bilang, kamu akan membebaskan umatku dengan mujizat-mujizat, dengan tanda-tanda ajaib. Siap, aku adalah aku. Aku adalah Allah yang setia kepada umatku sendiri. Dan akhirnya Musa berangkat dengan penuh keberanian, saudara. Menghadap Firaun satu kali gak berhasil, dua kali gak berhasil. Dia hadap bukan dengan kata-kata. Tuhan iringin dengan, ada berapa tula itu? 10 tula. Mampus sudah. Akhirnya Firaun menyerah. Ya sudah, terserah. Kalau begitu, berangkat. Tapi saudara-saudara, dalam perjalanan apa yang terjadi? Mereka kejar. Dan Musa membawa umatnya pergi dengan kemenangan. Siap memimpin dengan rendah hati bersama Tuhan. Yang menarik saudara, profil daripada Musa di Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Coba kita baca. Musa kenapa rendah hati?
Karena kuasa Allah lebih besar dan dia percaya itu dengan iman. Ya, di Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Bilangan, ya, 23. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari siapa manusia yang di atas muka bumi ini. Wih, lembut hati bagaimana saudara-saudara? Lembut hati, apakah kalau lembut hatinya ngomongnya juga lembut begitu? Saudara-saudara, itu bertobatlah. Ayo, itu namanya lembeng itu kan. Lembut hati itu bagaimana saudara-saudara? Lembut hatinya, suaranya tetap keras. Ini bicara hati bukan suara. Matanya tetap tajam. Bicara tentang hati yang lembut. Artinya hati yang sudah dihancurkan oleh Tuhan. Hati yang sudah ditundukkan oleh Tuhan. Tidak ada keras hati lagi. Ada orang yang masih keras hati belum mau bertobat. Ada orang yang keras hati belum mau mengikuti panggilan Tuhan. Ada orang yang keras hati susah untuk memberi. Maunya diberi saja. Ada orang yang susah untuk mengampuni. Ada orang yang susah sekali suruh melayani, gak mau, 1001 macam alasan. Itu namanya belum lembut hati. Tapi saudara lihat Musa. Yang dimaksud Musa lembut hatinya. Dan tidak ada manusia di bumi yang lembut hati begitu. Karena dia takut dan taat kepada Tuhan. Yang sudah mengenal Tuhannya. Aku adalah aku. Aku yang tidak berawal dan tidak berakhir. Aku Alfa dan Omega. Aku tidak didikte, diatur oleh siapapun. Aku berkuasa di langit dan di bumi. Wah, ini membuat hatinya Musa tunduk, hormat, taat Tuhan. Ada lagu dangdut rohani ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Apa lagi? Suka-sukamu Tuhan. Terserah Tuhan mau pakai jadi apa. Suka-sukamu Tuhan. Nah itu orang yang sudah lembut hati. Kalau orang Batak yang ngomong baru pas. Saudara itu hati kera atau hati lembu. Ya gitu kan. Mau hati kera apa hati lembu? Bapak Ibu mau hati kera apa hati lembu? Maksudnya hati keras atau hati lembut. Tapi kan tidak bisa sempurna jadi hati kera atau hati lembu. Nah, saya hati lembu saja saudara-saudara. Kalau makan soto ayam, hati ayam saja. Nah, jangan banyak makan hati ayam, nanti saudara makan hati. Nah, saudara-saudara, Musa memiliki hati yang lembut. Tidak ada manusia seperti Musa. Wih, luar biasa itu. Bapak Ibu dinilai orang yang hatinya lembut apa keras kira-kira? Nah, keras hati kita semua ya. Enggak di depan, boten di belakang. Nah, ini. Saudara pikir orang kalau ngomong dikit-dikit enggak. Enggak. Apa dia sudah enggak lah 1 kali, 2, 3, enggak. Nah, ini orang ini belum selesai kalimatnya udah enggak. Itu artinya orang itu hatinya keras itu. Jangan masuk bicara lagi, diam. Enggak, boten ngepangge katanya begitu kan. Nah, saudara, jadi hati ekspresi luar bukan dalam. Lain di bibir, lain di memang. Jadi hati Musa, hati bicara di dalamnya, di luarnya mungkin keras. Ada pengalaman Musa itu keras di dalam memimpin. Disuruh Tuhan pukul 1 kali itu batu, malah dihantam 3 kali. Akhirnya airnya muncul semua. Musa emosi waktu memimpin umat Allah. 2 juta orang yang dibawa menurut catatan. Tapi kalau tidak dihitung wanita dan anak, bisa dikali 3, berarti sekitar 6
juta manusia yang dipikul bawa dalam penyeberangan itu. Pusing, makan apa? Mereka semua, Musa, kau punya cara yang kita balik, mati di sana lebih baik daripada mati dalam perjalanan ini. Musa sudah emosi-emosi saja di akhir-akhir kepemimpinannya. Dan akhirnya Tuhan bilang, Musa, kamu kan punya hati yang lembut. Biasanya selama ini, sudahlah daripada kamu itu berubah dari hati lembu menjadi hati kera, maka lebih baik tidak usah masuk Kanaan. Jadi kasihan, Musa yang pimpin bangsa Israel ini bukan dia yang masuk Kanaan, tapi stop di situ. Ganti ke Yosua. Nah saudara, jadi hati-hati kita ini, hati lembu jangan dari hati kera, nanti tidak masuk Kanaan, tidak masuk surga. Haleluya. Jadi mari belajar dari Musa ini, buktikan iman. Apapun terjadi, karena kita punya Allah yang dahsyat. Percaya Allah itu yang dahsyat? Dan Allah, mereka tokoh-tokoh ini, Abraham, Ishak dan Yakub, Henok dan semua yang ada ke sana, Yusuf, Allah yang sama yang kita sembah sampai pada hari ini. Dan pengajaran kitab Ibrani mau mengarahkan kita, kita Ibrani pasal 1. Saudara closing seluruh pasal Ibrani itu pasal 1 sampai pasal 13. Coba ke Ibrani pasal terakhir. Pengajaran mau ditutup oleh Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Mau bilang apa di sana? Aku adalah aku muncul di sini. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lama. Ini senada dengan aku adalah aku. Kita punya Allah yang sama, yang sebentar lagi kita rayakan juga. Begitu besar kasih-Nya untuk mau menyelamatkan manusia daripada dosa. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Hanya kita yang tiba di generasi sekarang ini mau mengalami kasih-Nya yang ajaib. Luar biasa Allah kita. Allah, aku adalah aku yang dahsyat, yang besar. Kuasa-Nya tidak pernah berubah. Apalagi waktu dia bangkit, dia deklarasikan, segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan aku menyertai kamu senantiasa. Sampai akhir perintah agung yang mulia itu. Dia taati oleh hamba-hamba Tuhan sampai sekarang ini. Maka masih ada hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah dengan bersemangat kapanpun, dimanapun, situasi apapun. Taat kepada Tuhan yang telah memanggil. Situasi tidak menjadi ukuran. Mau khotbah kepada 1 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang. Mau berkhotbah kepada ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang. Sama saja pelayanan itu. Mau melayani di istana, mau bernubuat seperti Yohanes Pembaptis yang hanya di padang, makanannya dari belalang, pakaiannya dari kulit, tidak jadi masalah. Dimanapun melayani, selagi ada jiwa yang perlu diselamatkan, mewakili Allah melayani orang lain. Amin Bapak Ibu. Musa tidak peduli, tinggalkan kemewahan istana, turun melayani umat Allah yang miskin. Dia tetap melayani karena itu adalah panggilan Tuhan. Saya baca ini saya nangis. Saya terharu Bapak Ibu, betul. Karena pelayanan itu adalah dari hati. Bukan pakai logika. Bukan pakai perhitungan manusia untung atau rugi. Tapi pelayanan itu bersumber dari hati. Di mana Tuhan utus, siapa kita layani, di mana kita berada, selama kita bersama Tuhan. Tuhan yang sama, Allah yang sama yang kita layani. Saatnya kita berjumpa dengan Dia di sorga. Kasih-Nya masih tercurah ke dunia ini. Peduli banyak manusia di dunia. Dan Dia mau cari hati kita, pinjam hati kita. Apakah kita juga peduli untuk melayani sesama kita? Melayani jangan melihat manusia. Melayani karena panggilan. Melayani melihat Tuhan.
Saya bersyukur Tuhan memanggil kita semua untuk tetap setia dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Kuasanya tak terbatas. Kuasanya sama. Dia Allah yang tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Dia izinkan kita melewati berbagai kondisi. Ada yang harus 40 tahun di Midian, masa pembentukan. Ada yang harus ada dalam sumur, ada dalam penjara, ada dalam masa penderitaan, masa kesulitan. Tapi ada yang di masa-masa dipakai Tuhan. Ada yang menghadapi ancaman-ancaman, bahaya, tantangan. Seperti bangsa Israel keluar dari Kanaan. Tapi Tuhan ada juga, walaupun melewati berbagai tantangan, air mata. Allah itu luar biasa bagi kita. Susah untuk kita selami jalan-jalan Tuhan, pikiran Tuhan, sejauh timur dan barat. Demikianlah rancangannya, bukan rancangan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati jemaat. Saya tidak tahu apa sekarang pergumulan saudara, apa sudah di istana atau masih di kemedian, atau harus seperti Musa dengan umatnya mengembara perjalanan selama 40 tahun. Saya tidak tahu. Saudara lihat, ada 3 babak 40 tahun bagi Musa. 40 tahun pertama dia dalam zona nyaman. 40 tahun kedua dia bergumul sendiri di Midian. 40 tahun ketiga dia bersama umat Allah dalam perjalanan ke Kanaan. 40 tahun juga ya. Jadi 3 tahap 40 tahun. Musa dipanggil umur 80 memulai semua ini. Dan dia umur 40 tahun lagi dari itu 120. Jadi Musa juga tutup usia di usia 120. Wih, saya terkesan banget ini Musa. 80 tahun baru start dengan pelayanan. Belum terlambat. Jadi Purba walaupun sudah 80 belum terlambat tuh, bisa dipakai Tuhan jadi seorang pemimpin. Ya, 40 tahun ke depan Tuhan memakai orang-orang tua. Dahsyat saudara. Mungkin saya mau berkhotbah nanti di Natal lansia 2 minggu lagi nih. Jangan meremehkan mereka itu. Mereka masih bisa dipakai Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Amin. Apalagi saudara-saudara ini. Tuhan masih bisa pakai. Ini masa Torsina pasti ada di tangan saudara yang hatinya mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya. Saat yang lain sudah pulang, yang lain masih ada. Luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mengaminkannya. Ya. Kita katakan seperti ini. Engkau ada di setiap musim hidupku. Musa dalam setiap musim hidup. Sejak dia lahir sudah dibuang. Memang sengaja dibuang, tapi Tuhan yang menyelamatkan Musa. Sehingga akhirnya Musa bisa dipakai Tuhan. Tuhan ada, engkau ada di setiap musim hidup kita. Saat kita di zona nyaman atau kita dalam zona tidak aman, Tuhan ada. Tunggu waktu Tuhan. Ada yang melewatinya Musa 40 tahun. Ada yang mungkin 1-2 tahun saja. Ada yang mungkin 5 tahun atau 10 tahun saja menderita. Setiap kita berbeda. Tapi Allah selalu punya rencana indah untuk masa depan setiap kita ini. Ya, kita nyanyikan pujian ini. Engkau ada di setiap musim, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim
hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapakku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, katakan Engkau ada bersama. Setiap kita punya musim-musim kehidupan tersendiri. Kita melewati bermacam-macam pergumulan dalam hidup ini. Dia berjanji tetap menyertai kita. Engkau ada bersama. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, kita sungguh bangga bersama dengan Tuhan. Kita lewati saja masalah-masalah yang ada. Tuhan memanggil kita sesuai rencana-Nya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita katakan komitmen bersama Tuhan kita hadapi semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Tuhan, Engkau begitu dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Engkau adalah